Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mafun Nabil Karim dengan NPM 240640013. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, dari pencarian untuk tugas termodinamika untuk siklus, Rankine, Bre- Brayton, dan juga Combine. Untuk perkenalannya, eh, data profil. Jadi saya menggunakan, jadi kecamatan ini yaitu Kecamatan Tering yang berada di Kabupaten Kutai Barat dan di Kalimantan Timur yang memiliki 8 desa dan memiliki jumlah penduduk 4.000 jiwa. Dikepalai sebanyak 1.200 kepala keluarga. Wilayahnya itu cukup pedalaman, akses jalan dan jembatan masih terbatas. Sebagian besar desa berstatus tertinggal atau sangat tertinggal. Infrastruktur listrik itu juga belum merata dan banyak wilayah juga belum teraliri oleh listrik. Nah, untuk latar belakangnya, Kecamatan Tering yang terdiri dari 8 desa dan mencakup 1.200 kepala keluarga masih menghadapi tantangan ekstrim dalam hal akses listrik, kondisi geografi yang terpencil, keterbatasan infrastruktur jalan, serta tingginya biaya logistik yang menjadi hambatan utama dalam pembangunan jaringan listrik di wilayah ini. Meski demikian, Kecamatan Tering memiliki potensial besar untuk pengembangan energi seperti ketersediaan lahan yang luas, tenaga kerja lokal, dan dukungan aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan listrik tenaga uap di Tering dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat elektrifikasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, apa yang ingin dicapai? Yang saya ingin capai yaitu terpenuhinya kebutuhan listrik di Kecamatan Tering. Karena mayoritas jenis pekerjaan masyarakat tidak bergantung secara langsung pada listrik, maka setiap rumah tangga dari total 1.200 kepala keluarga dialokasikan daya sebesar 0,45 kW. Hal utama dari proyek ini ialah agar bisa memenuhi kebutuhan listrik di Kecamatan Tering ini, yaitu dengan per jam 1.540 kWh, per hari 12.960 kWh, satu bulan 388.800 kWh, satu tahun 4.665.600 kWh. Nah, di sini saya akan membacakan spesifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk Kecamatan Tering. Yang pertama ada turbin dengan kapasitas 600 kW sampai 6 AW, cocok dengan desa besar dan kecamatan pedalaman. Bahan bakar yaitu biomasa, biogas, batu bara, dan diesel. Kelebihan, efisiensinya tinggi, sistem kogenerasi listrik plus uap proses. Ideal untuk industri yang butuh uap dan listrik secara bersamaan. Penghematan biaya energi jangka panjang, cadangan daya memadai, mencukupi 540 kW dengan cadangan. Kekurangan, tergantung kebutuhan uap, yaitu bisa tidak ekonomis jika tidak ada permintaan uap yang stabil, investasi awal yang tinggi, perawatan kompleks butuh tenaga ahli. Nah, di sini juga ada contoh untuk turbin dengan kapasitas 1 megawatt. Lanjut, itu ada boiler dengan spesifikasi kapasitas uap 25 sampai 30 ton per jam, tekanan uap 42 bar, temperatur uap 380 Celcius, efisiensi thermal 85%, bahan menggunakan bahan bakar batu bara halus, biomasa atau campuran yaitu co-firing. Kelebihannya, cocok untuk turbin tekanan 42 bar dan suhu 400 derajat. Optimal untuk menggerakkan turbin uap multistage secara efisien dan bahan bakar murah dan lokal. Biomasa kayu sebagai sumber daya lokal menekan biaya operasional. Kekurangan, investasi awal yang tinggi, biaya beli dan instalasi sangat mahal, dan perawatan kompleks, yaitu butuh sistem pengolahan air yang canggih dan tim maintenance yang ahli. Nah, berikut di gambar ini adalah contoh turbin boiler. Lanjut, yaitu ada spesifikasi kondensor. Dengan tekanan kondensasi 0,1 sampai 0,15 bar, temperatur keluar uap kondensat yaitu 45 sampai 50 Celcius, media pendingin air Sungai Mahakam sumber air utama, material pipa yaitu menggunakan stainless steel 360L yaitu tahan korosi air sungai. Kelebihan, efisiensi tinggi, dapat mempertahankan vakum 0,1 sampai 0,15 bar dan perawatan mudah
Perawatannya itu mudah, desain sederhana, cocok untuk lokasi terpencil. Kekurangan, investasi awal yang tinggi, material stainless steel mahal dan bergantung pada kualitas air. Perlu filter jika air sungai sangat keruh. Di sini ada kompresor dengan spesifikasi singkatnya yaitu tipe rotary screw, kapasitas 275 per jam, 0, dengan ini 7,5 bar, daya 22 kW. Keunggulan, efisiensi energi tinggi lebih dari 90%, operasi 24 jam nonstop, perawatan mudah. Sedangkan kelemahan, investasi awal tinggi, butuh ruangan khusus, perlu water treatment system. Nah, ini adalah berikut contoh kompresor untuk PLTU. Nah, di sini ada HRSG, yaitu dengan heat recovery steam generator dengan kapasitas uap 1,5 sampai 2 ton uap per jam, tekanan operasi 1,5 MPa itu 15 bar, temperatur uap keluar 250 plus minus 10 derajat, tekanan desain drum sampai 2 MPa 20 bar untuk keamanan. Kelebihannya, efisiensi thermal tinggi dengan pemanfaatan gas buang turbin gas. Biaya operasi rendah tanpa kebutuhan burner tambahan. Desain compact dengan footprint terbatas. Kekurangannya, ketergantungan penuh pada operasi turbin gas, tekanan dan temperatur uap terbatas, sensitif terhadap kualitas air umpan. Nah, di sini ada siklus Rankine. Sistem PLTU yang dirancang beroperasi menggunakan siklus Rankine ideal dengan tekanan kerja antara 4000 kPa dan 12 kPa. Uap masuk ke turbin pada suhu 380 Celcius. Tujuan dari asumsi ini adalah untuk menghitung efisiensi thermal serta menentukan aliran laju massa uap dari satuan kilogram per detik. Nah, di sini eh, ada contoh dari diagram TS dari siklus Rankine. Nah, di kanan ini adalah hitung-hitungan yang telah saya kerjakan untuk menghitung laju aliran massa uap dan efisiensi thermal. Dari hasil perhitungan tersebut, saya mendapatkan efisiensi thermal dengan sebesar 39,15 derajat dan laju aliran massa uap yaitu sebesar 0,864 kg per s per second. Nah, di sini untuk waktu bekerja. PLTU ini dirancang menggunakan turbin berkapasitas 1 megawatt untuk memenuhi kebutuhan listrik harian sebesar 12.960 kWh bagi 1.200 kepala keluarga. Pembangkit akan dioperasikan selama 13 per hari. Nah, durasi tersebut dinilai cukup untuk mencukupi kebutuhan harian masyarakat di Kecamatan Tering. Berdasarkan perhitungan tersebut, yaitu di sini dengan gambar dengan jumlah per hari per 1 MW, kita mendapatkan 13 jam. Nah, yang di kanan ini itu adalah gambar dari rangkaian PLTU dari rangkaian sistem Rankine. Lanjut untuk siklus Brayton plus regenerator. Sistem pembangkit listrik tenaga gas ini dirancang untuk beroperasi menggunakan siklus Brayton ideal dengan tekanan operasi berkisar antara 1.200 kPa di sisi tekanan tinggi dan 100 kPa di sisi tekanan rendah. Fluid kerja masuk turbin pada suhu 900 derajat 900 Celcius. Tujuan dari perhitungan ini adalah untuk menentukan efisiensi thermal, siklus serta menghitung laju aliran massa fluida kerja dalam satuan kilogram per detik. Berdasarkan hasil kondisi tersebut, operasi yang telah ditetapkan. Nah, di bawah ini adalah gambar dari rangkaian siklus Brayton dan di kanannya ini adalah diagram TS dari siklus contoh diagram TS dari siklus Brayton tersebut. Nah, di kanan ini adalah hitung-hitungan yang telah saya lakukan. Dengan dari hitungan tersebut, saya mendapatkan efisiensi thermal dengan nilai 51% dan laju aliran massa fluida sebesar 3,45 kg per second. Lanjut ada siklus combine. Sistem pembangkit listrik tenaga gas uap PLTGU Kecamatan Tering menerapkan konsep combine cycle yang mengintegrasikan siklus Brayton turbin gas dan siklus Rankine turbin uap. Dalam satu sistem terpadu, sistem ini dirancang dengan tekanan operasi 4.000 kPa pada sisi tinggi dan 12 kPa pada sisi rendah dengan temperatur masuk turbin gas sebesar 380 Celcius dengan kapasitas 1 MW. PLTGU ini mampu memenuhi kebutuhan listrik 1.200 kepala keluarga sekaligus mendukung pengembangan UMKM dan fasilitas umum di kecamatan. Nah, dari perhitungan ini, saya mendapatkan efisiensi thermal dari siklus combine tersebut, yaitu sebesar 60,1%. Itu adalah hitung-hitungan dari siklus combine tersebut. Dan perhitungan laju aliran massa dengan sebesar
2,93 kg per second. Nah, di sini itu adalah contoh dari rangkaian dan juga diagram TS pada siklus combine. Yang kiri ini adalah rangkaiannya dan yang di kanan ini adalah siklusnya. Nah, di sini yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari siklus Rankine, siklus Brayton, dan juga combine cycle. Nah, di sini saya akan membacakan kelebihannya terlebih dahulu. Untuk siklus Rankine, kelebihannya yaitu bahan bakar fleksibel, itu bisa batu bara, biomasa, gas, dan nuklir. Kedua, teknologi matang dan andal. Yang ketiga, efisiensi baik untuk suhu tinggi atau tekanan tinggi. Untuk siklus Brayton, yang pertama, konstruksi sederhana, startup cepat. Yang kedua, ukuran kompak dan power to weight ratio tinggi. Ketiga, biaya instalasi awal lebih rendah. Nah, untuk combined cycle, yang pertama, efisiensi thermal sangat tinggi, yaitu bisa mencapai lebih dari 60%. Yang kedua, memanfaatkan energi buang dari siklus Brayton. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan emisi CO2 per kWh. Dan di sini saya akan membacakan kekurangannya. Untuk kekurangannya, yang pertama dari siklus Rankine, startup lambat, butuh waktu untuk membangkitkan uap. Yang kedua, membutuhkan air dan sistem pengolahan air. Yang ketiga, efisiensi maksimum terbatas, yaitu dari 40 hingga 45 untuk PLTU biasa. Sesinya lanjut yaitu siklus Brayton. Yang pertama, efisiensi thermal lebih rendah, yaitu 30-40 untuk siklus sederhana. Yang kedua, sangat bergantung pada gas alam, yang berarti bahan bakarnya itu mahal. Yang ketiga, performa turun di suhu ambien tinggi. Yang terakhir, lanjut kita ke combine cycle. Kekurangannya itu yang pertama biaya investasinya itu sangat tinggi. Yang kedua, kompleksitas sistem dan operasi lebih rumit. Yang ketiga, tetap bergantung pada pasokan gas alam. Nah, di sini yaitu kelebihan dan kekurangan dari tiga siklus tersebut. Nah, mungkin eh, segitu saya segitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.